Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai praktikan optimasi industri 2026 dari kelompok 105 dari sesi kami 1 ingin mempresentasikan tugas besar optimasi industri yang berjudul optimalisasi pemilihan distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada apotek K24 Rungkut UPN menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOKI, Continuous Review, dan analisis rute jaringan. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Laksono dengan NPM 24032010063, sesi kami 1. Dan saya sebagai praktikan 2, nama saya Aditya Ramdhani Nasruddin dengan NPM 240320110 dari sesi kami 1. Yang pertama, di pendahuluan terdapat apotek K24 Rungkut UPN merupakan objek penelitian yang bergerak di bidang penjualan obat-obatan dan kebutuhan kesehatan dengan aktivitas operasional yang cukup tinggi. Dalam kegiatan operasionalnya, apotek menghadapi permasalahan pengelolaan persediaan, distribusi produk, keterbatasan modal, kapasitas penyimpanan, serta penentuan keuntungan operasional. Di penelitian ini menggunakan metode programming, integrated programming, IoT, continuous review, dan analisis rute jaringan untuk membantu proses pengambilan keputusan perusahaan. Intinya, pengolahan data dilakukan menggunakan software BSP, Tora, Excel, dan OEM agar analisis dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan sistematis. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah perolehnya strategi optimal dalam pengelolaan produk, persediaan, distribusi, dan keuntungan, sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan bisa. Untuk 1.2 ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan dinamika programming dan interdiscipliner programming pada pemilihan produk dan alokasi sumber. Kedua, bagaimana hasil pengendalian persediaan alat produk dan continuous review. Yang ketiga, bagaimana analisis rute jaringan menentukan distribusi yang efektif dan efisien. Dan yang keempat, di mana seperti BSP, Tora, Excel, dan IF membantu proses analisis dan pengambilan. Untuk 1.3 yaitu tujuan yang dipakai dalam penelitian ini. Yang pertama, mengetahui penerapan dynamic programming dan integrated programming dalam optimasi produk dan sumber daya. Yang kedua, mengetahui hasil pengendalian persediaan menggunakan POI dan continuous review. Yang ketiga, mengetahui penerapan analisis. Yang keempat, mengetahui peran BSP, Tora, Excel, IM dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan. Untuk 1.4, pada manfaat memberikan pemahaman mengenai optimasi pemilihan produk dan alokasi. Yang kedua, memberikan pemahaman pengendalian persediaan untuk meminimalkan biaya dan menjaga stok. Yang ketiga, memberikan pemahaman penerapan analisis rute jaringan pada distribusi produk. Dan yang keempat, menjadi dasar penggunaan sumber optimasi dalam analisis dan pengambilan keputusan. Untuk 1.5, batasan masalah yang dipakai di penelitian ini adalah yang pertama, analisis dibatasi menggunakan dynamic programming dan integrated programming. Kedua, pengendalian persediaan hanya menggunakan metode IoT dan BSP. Yang ketiga, analisis rute jaringan hanya berdasarkan data distribusi. Ya. Dan yang keempat, pengolahan data hanya menggunakan BSP, Tora, Excel, dan OEM. Untuk 1.6 yaitu asumsi. Yang pertama ada data permintaan, biaya, dan kapasitas sesuai kondisi operasional perusahaan. Yang kedua, pengolahan data menggunakan software berdasarkan data. Yang ketiga, metode optimasi yang digunakan dianggap mampu membantu membangun perusahaan. Dan yang keempat, kondisi operasional perusahaan diasumsikan berjalan normal selama. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada optimasi. Jadi optimasi itu merupakan metode yang digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya melalui pengambilan keputusan yang tepat. Nah, konsep optimasi ini intinya membantu perusahaan mengelola sumber daya secara efektif agar produktivitas meningkat dan pemborosan juga. Terus untuk yang kedua yaitu ada dynamic programming. Dynamic programming adalah metode optimasi yang menyelesaikan masalah secara bertahap dan membagi permasalahan menjadi submasalah yang kecil. Jadi intinya metode ini menggunakan prinsip optimalitas, yaitu setiap keputusan optimal pada suatu tahap akan menghasilkan fungsi optimal secara berubah. Untuk selanjutnya ada 3 yaitu analisis rute jaringan. Jadi analisis rute jaringan itu digunakan untuk menentukan jalur distribusi atau pengiriman yang paling efektif dan efisien. Intinya metode ini memanfaatkan konsep graph yang terdiri dari node dan edge untuk mencari rute dengan cara atau biaya yang paling baik. Selanjutnya ada economic productivity atau EOQ, yaitu merupakan metode pengendalian persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis. EOQ ini biasanya bertujuan meminimalkan total biaya persediaan yang terdiri dari pemesanan dan biaya. Dengan metode ini, perusahaan dapat menjaga ketersediaan stok tanpa mengalami kelebihan maupun kekurangan persediaan.
Selanjutnya ada 2.5 yaitu integer programming. Jadi integer programming itu merupakan metode optimasi yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik dengan variabel keputusan untuk bilangan bulat, sehingga hasil yang diperoleh lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang nyata. Metode ini biasanya digunakan untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan mempertimbangkan berbagai angka seperti modal, kapasitas produksi, dan sumber daya perusahaan. Setelah itu ada WinPSP. Jadi WinPSP itu merupakan software desain operasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah kuantitatif secara sistematik dan prosedur. Setelah itu ada WinPSP yaitu Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka berbasis spreadsheet yang digunakan untuk perhitungan pengolahan data dan penyajian. Excel ini biasanya banyak digunakan dalam penelitian karena memiliki fitur perhitungan otomatis dan tampilan data yang mudah dipahami. Untuk selanjutnya ada Tora. Tora itu merupakan sebuah penelitian operasional yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan informasi dan pengolahan. Tora ini menyediakan modul seperti linear programming, transportation, dan network optimization. Dan terakhir ada POM-QM. POM-QM per Windows itu merupakan software yang digunakan untuk analisis kuantitatif seperti forecasting, optimasi produksi, transportasi, dan pengendalian perusahaan. Software ini memiliki tampilan sederhana dan mudah digunakan, sehingga membantu pengguna memahami proses analisis dan mudah. Nah, untuk metode kita, jadi untuk waktu dan tempat pelaksanaan optimasi ini disebutkan pada pengambilan datanya pada hari Minggu yaitu 10 Mei 2026 pukul 17.30 sampai 18.30, dan studi kasus penelitian ini dilakukan pada Apotheka 24 mereka di program untuk pengumpulan datanya. Pertama ada data jenis produk yang bisa dilihat pada tabel 2 dengan kapasitas maksimum armada sebesar 10 kg sebagai kendala utama dalam proses mengalokasikan produk dan distribusi. Setelah itu ada data rute perjalanan distribusi dan juga data permintaan produk dari produk Livedin, produk Sagestam, dan produk Polabit di bulan Januari hingga bulan Desember. Selanjutnya ada data keterbatasan pada perusahaan dengan fungsi tujuan yaitu maksimumkan Z sama dengan 200x1 ditambah 2500x2 tambah 1500x2 dengan fungsi batasan di atas 1 ditambah 6 hasil 500x2 ditambah 11.900x3 kecil sama dengan 111.300. Untuk yang 3 yaitu flowchart dalam penyelesaian penelitian ini adalah seperti yang bisa dilihat dari gambar di bawah. Wah, sebelum lanjut, dari data-data yang kita peroleh sebelumnya, pastikan kita harus menganalisis terlebih dahulu, yang dimana kita akan menggunakan software-software yang ada. Nah, kali ini bersama saya, Agung Laksono dengan NPM 24063, akan memandu kalian dalam running software, yang dimana nantinya kita akan menggunakan software WinQSB, software Excel, software POM-QM, dan juga software Tora. Yang dimana nantinya kita akan menggunakan dynamic programming pada software WinQSB, lalu shortest route pada software WinQSB, lalu economic order quantity pada software Excel, dan dilanjutkan pada software POM-QM. Lalu ada continuous review pada software WinQSB, dan yang terakhir integer programming menggunakan software Excel dan juga Tora. Supaya tidak lama, langsung saja kita ke runningannya. See you! Oke, kali ini kita masuk ke runningan yang pertama, yaitu pada dynamic programming dengan software WinQSB. Langsung saja kita buat. Pertama itu kita new problem, yaitu knapsack problem. Untuk problem title-nya kita menggunakan UMKM dan nama kelompok kita K24 plus 5. Untuk number of item-nya, karena kita sudah mencari 10 produk yang ada pada K24, maka kita taruh sini 10. Nah, untuk item identification kita masukkan saja langsung nama-namanya, obat yang kita telah cari data-datanya. Oke, setelah selesai, kita masukin kapasitinya yaitu 10. Langsung saja kita solve and analyze. Nah, di sini sudah terlihat di mana ada 3 output. Yang pertama itu ada Sagestam, yang dimana memiliki 2 quantity dengan total item value-nya sekitar 526.425. Lalu ada Polabit sebesar 2 quantity, total item value-nya yaitu 307.300. Dan yang terakhir itu ada Livedin dengan quantity-nya 4, yang dimana return value-nya yaitu 458.400.
dan value-nya itu sekitar segini, dan CPU-nya itu 0,04. Oke, dari running and dynamic programming, kita kan dapat mengetahui bahwa ada 3 produk yang sangat untung dalam penjualan. Yang pertama yaitu ada Nivedin, lalu ada Sakistam, dan juga Falafit. Dan di sini saya akan merunning mengenai EOQ atau Economic Order Quantity. Dan di sini saya sudah mengikuti dari pegangan yang sudah disediakan, yang dimana saya akan membuat menjadi 3 kolom. Yang pertama itu permintaan produk Nivedin, lalu ada produk Sakistam, dan yang ketiga produk Falafit. Dan di sini juga ada EOQ-nya yang saya buat menjadi 3 juga. Ada D, S, H, EOQ, OC, HC, TMC, THC, terbiaya, dan juga perhitungan manual terbiaya persediaan. Ini 3 produk. Oke, langsung saja kita masukkan data-data yang ada. Oh ya, datanya saya sudah menyalin di Notepad, jadi langsung saja biar cepat. Sini. Untuk harga operasi 365. Dengan harga per kilogramnya yaitu 3.500. Ini bisa dibuat menjadi gram juga. Lalu untuk biaya pesanan service level nilai Z disimpan per kilogram per tahun, dan lead time-nya yaitu sebesar ini. Dan ini semuanya untuk ketiga produk akan sama. Jadi langsung saja kita salin di sini. Dan untuk operasi juga sama, 365 yaitu setahun. Oke, untuk produk Nivedin sudah selesai, dimana EOQ akan terlihat di sini. Selanjutnya yaitu pada produk Sakistam. Langsung saja kita salin, dan harga per kilogramnya yaitu 16.500. Nantinya akan muncul di sebelah sini dengan EOQ sebesar 514 dan total biaya 17 juta. Lebih mahal daripada produk Nivedin. Dan yang terakhir pada produk Falafit. Dan harga per kilogramnya yaitu 11.900. Dan EOQ-nya akan muncul sebesar 494. Dengan total biaya 11.713.000. Mungkin lanjut ke software POMQM untuk EOQ-nya. Oke, setelah masuk ke software POMQM, selanjutnya kita langsung saja ke klik inventory, lalu ke economic order quantity model. Dan di sini title-nya langsung saja kita UMKM K24 dan kelompok kita 105. Langsung saja kita oke. Lalu setelah itu ada demand rate, setup atau ordering cost, lalu holding atau carrying cost, dan unit cost. Nah, ini langsung saja kita salin dari Excel-nya. Dari Excel kita salin ke POMQM. Oke, setelah kita salin langsung kita solve. Nantinya akan keluar seperti ini. Selanjutnya kita edit data lagi. Kita masukkan data pada produk yang kedua, yaitu produk Sakistam. Lalu kita solve. Nah, nantinya akan muncul seperti ini. Dan juga ada solution yang tadi yaitu cost curve. Tadi juga ada. Lalu kita edit data kembali untuk produk ketiga yaitu Falafit. Langsung saja kita salin dari Excel. Oke, setelah disalin, langsung kita pencet solve. Nantinya akan keluar seperti ini juga. Dan juga untuk cost curve-nya juga terlihat. Oke, untuk economic order quantity sudah selesai. Oke, running software yang selanjutnya yaitu kita ke shortest route, di mana kita menggunakan software POMQM kembali. Ini langsung saja kita klik ke network, lalu kita klik shortest route. Nah, untuk title-nya kita gunakan seperti biasa, yaitu menggunakan UMKM dan juga nama kelompok. Lalu untuk number of branch, di sini kita pada studi kasusnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Itu ada 24. Oke, langsung saja klik 24. Untuk network type-nya kita ganti ke directed, dan di sini kita ganti ke ABCDE. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita, untuk memudahkan, kita ke view, lalu ke full screen. Nah, langsung saja kita mulai dari 1. Selanjutnya kita masukkan ke sini yaitu origin. Nah, origin itu kita dari node awalnya yaitu 1, dan untuk destination-nya di sini karena yang terakhir ada 11, maka kita masukkan saja sini 11. Lalu langsung saja kita klik solution, atau enggak kita boleh juga ganti ke view sini, kita solve. Oke, di sini kita menemukan total distance yaitu 129, lalu ada start node, end node, distance, dan cumulative distance-nya. Di sini ada tulisan minimum distance matrix. Oke, selanjutnya itu kita cari continuous review, bagaimana kita menggunakan software WinQSD, ada inventory, theory, and system. Langsung saja kita ke file, lalu ke new problem,
Lalu kita klik ke continue review fixed order quantity. Untuk problem tertentunya seperti biasa yaitu UMKM underscore nama kelompok dan time limitnya itu tahun. Oke, lalu setelah ini masuk ke sini, lalu kita masukkan datanya yang telah kita peroleh. Ini langsung kita salin saja biar tidak memakan waktu. Dan komen tidak ada itu. Dan yang terakhir yaitu ke konten value-nya diganti ini. Ini untuk 3500. Oke, setelah itu langsung saja kita klik solve and analyze, solve the problem, langsung kita klik solve, dan ini langsung ketemu hasilnya. Untuk optimal reorder point, lalu ada optimal order quantity-nya, dan juga safety stock-nya berapa. Dan kita lakukan kembali selama 3 produk itu. Kita langsung kita keluar untuk ganti data, kita salin lagi untuk data yang kedua. Ini kita hanya ganti yang bagian ini aja, karena sisanya juga sama semua untuk ketiga produk. Ini juga kita ganti. Oke, langsung saja kita solve analyze lagi. Solve. Kita lihat ya 31 untuk optimal order point, 515 untuk optimal order quantity dan safety stock +. Terakhir, kita salin saja. Jangan lupa diganti dulu. Dan kita ganti di unit acquisition cost. Jadi 11.900. Oke, setelah terganti langsung saja kita solve and analyze, solve the problem, lalu solve, dan ini terlihat untuk optimal order point, optimal order quantity, dan safety stock juga pada produk ketiga. Oke, selanjutnya yang terakhir untuk integer programming, dimana dari 3 produk yang sudah kita running sebelumnya, sekarang kita lanjut ke integer programmingnya. Nah, untuk ini selanjutnya kita masukkan dari data yang 3.200, ini 16.500, dan ini untuk produk Polavit yaitu 11.900. Dan ini saya sudah membuat template yang dimana menyesuaikan pada modul praktikum. Selanjutnya ini 7, 5, 4, dan 40. Dan pelabur per unitnya itu Inverin 200, ini 500, dan ini 1900. Oke, dari sini langsung saja kita ke bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya langsung saja kita salin, yang dimana untuk pelabur per unit salin saja, masukkan ke sini. Dan untuk kapasitas maksimum kita masukin di bagian ini. Dan untuk fungsi kedua satu dan kedua kita salin juga, kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu kita akan menggunakan solver. Nah, sini solver. Ini saya reset terlebih dahulu. Dan untuk set objektifnya kita klik pada bagian sini. Dan untuk by changing variable cell kita klik ini. Oke. Untuk constraint-nya, variabelnya kita tambahkan. Yang mana ini? Kita untuk constraint-nya ini. Dan kita add, dan ini jangan lupa untuk lebih kecil dari sama dengan selanjutnya ini dan selanjutnya ini. Dan yang terakhir itu ini kita ubah ke integer supaya tidak koma. Add. Oke, setelah itu kita cancel. Ini setelah terisi semua, langsung saja kita klik solve. Langsung saja kita continue lagi hingga selesai. Nah, ini sudah selesai. Langsung saja kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu pada software terakhir untuk integer programming, yaitu pada software Tora. Langsung saja kita klik ini, klik here. Lalu kita klik integer programming, lalu buat input screen. Dan untuk problem title kita masukkan saja UMKM kita. Dan juga nomor kelompok. Untuk number of variabelnya itu ada 3. Dan untuk number of constraint-nya itu ada 2. Langsung saja kita enter. Untuk variabel yang pertama yaitu kita tulis pada produk ini kayak gini. Selanjutnya kita set discount. Dan produk ketiga yaitu Polavit. Untuk maximize-nya yaitu 200, 2500, dan 1900. Untuk konsen yang pertama itu ada 3200, X2-nya itu 16500, dan X ketiganya itu ada 11900. Dan untuk RHS-nya yaitu 111.310. Lalu pada konsen kedua itu ada 7, 5, dan 4. Dan 4. Untuk RHS-nya itu ada 40. Oke, setelah terisi semua, langsung saja kita klik ke solve menu. Dan ini tidak usah di save. Kalau mau di save juga tidak apa-apa. Oke, setelah itu kita klik kembali untuk solve problem. Lalu ke go to output screen. Nah, di sini yaitu untuk output integer programming pada
soft factor yaitu ada automated BNB dan user guided BNB. Untuk automated BNB-nya langsung ketemu yaitu super problem keempat yaitu iterasi keempat, dan yang dimana hasil akhirnya itu Volavit R9 dan hasilnya 17.100. Dan untuk user guided-nya langsung kita klik N10, langsung ketemu hasilnya segini. Oke. Mungkin sekian pada sesi software tugas kali ini. Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Oke, setelah kalian merunning software dari data-data yang kita peroleh, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, running yang pertamanya itu ada dynamic programming. Nah, berdasarkan hasil input knapsack problem, diketahui terdapat 10 jenis obat dengan kapasitas gudang maksimum sebesar 10 kg. Setiap produk memiliki jumlah persediaan, kebutuhan kapasitas, dan nilai keuntungan yang berbeda-beda seperti Sanmol, Santagesic, Sagestam, Sanaflu, Neurosan B, Volavit, Ersan B, Nifedin, Amoxan, dan Mevinal. Nah, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa diperlukan proses optimasi menggunakan metode knapsack problem untuk menentukan kombinasi produk yang paling optimal. Tujuan dari optimasi ini adalah memperoleh keuntungan maksimum tanpa melebihi kapasitas gudang yang tersedia. Lalu ada output datanya. Berdasarkan hasil output knapsack problem, kapasitas gudang sebesar 10 kg dapat dimanfaatkan secara optimal hingga tersisa 0 kg. Produk yang dipilih yaitu Sagestam sebanyak 3 unit dengan nilai 526.425, lalu Volavit sebanyak 2 unit dengan nilai 307.300 perak, dan Nifedin sebanyak 4 unit dengan nilai 458.400. Sementara itu produk lainnya tidak dipilih karena kurang optimal. Total keuntungan yang diperoleh sebesar 1.292.125 dengan nilai CPU sebesar 0,03. Next. Nah, selanjutnya itu sorters route. Pada input data berdasarkan analisis menggunakan data node awal, node akhir, dan jarak antar node sebagai bobot setiap jalur. Node 1 berperan sebagai titik awal perjalanan dan node 11 sebagai titik tujuan akhir. Setiap node saling terhubung dengan beberapa alternatif jalur yang memiliki jarak berbeda-beda, sehingga memungkinkan dilakukan analisis jaringan untuk menentukan rute distribusi paling efisien dengan jarak tempuh minimum. Lalu ada output data. Berdasarkan hasil output network result, diperoleh rute distribusi paling optimal dari PT Sanbe Pharma, Kota Bandung, menuju Apotek K24 Rungkut UPN, Kota Surabaya, melalui jalur node 1, ke-2, ke-6, ke-9, dan ke-11. Atau rute Kota Bandung, lanjut ke Kota Cirebon, selanjutnya itu ke Kota Semarang, setelah itu ke Kota Ngawi, dan kota tujuan yaitu Kota Surabaya. Jarak masing-masing rute yaitu 141 km, 228 km, 178 km, dan 182 km dengan total jarak tempuh minimum sebesar 729 km. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode sorters route mampu menentukan jalur distribusi paling efisien dibanding alternatif rute lainnya. Next. Nah, selanjutnya ada EOQ atau Economic Order Quantity dan Continuous Review. Pada input data Economic Order Quantity produk Nifedin, berdasarkan hasil input data produk Nifedin pada Microsoft Excel dan juga POMQM, diketahui total kebutuhan sebesar 1080 strip per tahun dengan rata-rata permintaan 90 strip per bulan dan 2,96 strip per hari. Produk memiliki lead time selama 7 hari dengan service level sebesar 97% dan nilai Z sebesar 1,88. Parameter biaya yang digunakan meliputi harga produk 3.200 per strip, biaya pemesanan 25.000 per order, dan biaya simpan 200 perak per strip per tahun. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode EOQ atau Economic Order Quantity dan Continuous Review untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis serta meminimalkan total biaya persediaan. Next. Nah, selanjutnya pada produk kedua yaitu produk Sagestam. Berdasarkan hasil input data produk Sagestam pada Microsoft Excel dan juga POMQM, diketahui total kebutuhan sebesar 1056 strip per tahun dengan rata-rata permintaan 88 strip per bulan dan 2,89 strip per hari. Produk memiliki lead time selama 7 hari dengan service level sebesar 97% dan nilai Z sebesar 1,88. Parameter biaya yang digunakan meliputi harga produk sebesar 16.500 per strip, biaya pemesanan, biaya simpan itu sama seperti produk yang sebelumnya. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode EOQ dan Continuous Review untuk menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis serta meminimalkan total biaya persediaan. Next. Dan pada produk yang terakhir yaitu produk Volavit. Berdasarkan hasil input pada Microsoft Excel dan juga POMQM, diketahui total kebutuhan sebesar 976 strip per tahun dengan rata-rata permintaan 80 strip per bulan dan 2,67 strip per hari. Produk memiliki lead time selama 7 hari dengan service level 97% dan nilai Z sebesar 1,88.
Parameter biaya yang digunakan meliputi harga produk 11.900 per strip, biaya pemesanan juga dan juga biaya simpan juga sama dengan produk sebelumnya. Nah, data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan metode EOKI dan continuous review untuk menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis serta meminimalkan total biaya persediaan. Next. Selanjutnya yaitu output data pada EOKI produk Nivedin. Nah, berdasarkan hasil perhitungan metode EOKI, untuk produk Nivedin menggunakan Microsoft Excel dan POMGM, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 520 piece per order. Nilai tersebut menghasilkan biaya pemesanan sebesar 51.923 dan biaya penyimpanan sebesar 52.000. Sehingga total biaya persediaan minimum sebesar 103.923 per tahun. Jika ditambahkan dengan biaya pembelian produk sebesar 3.780.000, maka total biaya keseluruhan menjadi 3.883.923.000. Grafik EOKI menunjukkan bahwa titik optimal terjadi pada 520 pieces, karena biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang sehingga total biaya persediaan menjadi minimum. Next. Selanjutnya output data EOKI pada produk kedua, yaitu Sagistam. Nah, hasil perhitungan dari software POMGM dan Excel diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 514 pieces per order. Nilai tersebut menghasilkan biaya pemesanan sebesar 51.362 dan biaya penyimpanan sebesar 51.400, sehingga total biaya persediaan minimum sebesar 102.762 per tahun. Jika ditambahkan dengan biaya pembelian produk sebesar 17.424.000, maka total biaya keseluruhan menjadi 17.526.762.000. Grafik EOKI menunjukkan bahwa titik optimal terjadi pada 514 pieces karena biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi seimbang. Next. Dan output data yang terakhir pada produk Volafit berdasarkan Excel dan juga POMGM diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 494 pieces per order. Lalu menghasilkan biaya pemesanan sebesar 49.393.000 dan juga biaya penyimpanan sebesar 49.400. Hingga total biaya persediaan minimum sebesar 98.793 per tahun. Jika ditambahkan dengan biaya pembelian produk sebesar 11.614.400, maka total biaya keseluruhan menjadi 11.713.193. Grafik EOKI menunjukkan bahwa titik optimal terjadi pada 494 pieces karena biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada pada kondisi yang seimbang. Next. Selanjutnya yaitu output data pada continuous review produk Nivedin. Berdasarkan hasil perhitungan metode continuous review untuk produk Nivedin menggunakan WinQSB, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 521 pieces per order dengan reorder point sebesar 29 pieces dan safety stock sebesar 8 pieces. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan mencapai 29 pieces untuk menghindari kekurangan stok. Total biaya persediaan yang dihasilkan sebesar 105.885 per tahun, dengan total biaya pembelian mencapai 3.780.000. Penerapan metode continuous review mampu membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan risiko kekurangan persediaan sehingga sistem pengendalian stok menjadi lebih efisien. Next. Selanjutnya pada produk Sagistam. Pada metode continuous review untuk produk Sagistam menggunakan WinQSB diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 515 pieces per order dengan reorder point sebesar 32 pieces dan safety stock sebesar 11 pieces. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan mencapai 32 pieces untuk menghindari kekurangan stok. Total biaya persediaan yang dihasilkan sebesar 105.328 per tahun, sedangkan total biaya pembelian mencapai 17.424.000. Penerapan metode continuous review mampu membantu perusahaan menjaga keseimbangan antara biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan risiko kekurangan persediaan sehingga sistem pengendalian stok menjadi lebih efisien. Next. Nah, untuk produk yang terakhir yaitu produk Volafit, diperoleh jumlah pemesanan optimal sebesar 496 pieces per order dengan reorder point sebesar 30 pieces dan safety stock sebesar 11 pieces. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan pemesanan kembali ketika persediaan mencapai 30 pieces untuk menghindari kekurangan stok. Nah, untuk total biaya persediaan yang dihasilkan sebesar 101.317 per tahunnya, sedangkan untuk total biaya pembelian mencapai 11.614.400. Next. Nah, untuk software yang terakhir yaitu integer programming untuk input data pada software Excel.
dengan menggunakan 3 variabel keputusan, yaitu Nivedin pada X1, Sagestam X2, dan Volafit X3. Nah, fungsi tujuan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dengan koefisien masing-masing sebesar 200, 2500, dan 1900. Nah, model memiliki dua kendala, yaitu batas modal produk yang dengan kapasitas maksimumnya itu 111.310 dan kapasitas maksimum rak sebanyak 40 pieces. Nah, proses optimasi dilakukan menggunakan Excel solver dengan metode simplex dan batasan bilangan bulat integer. Hasil solver menunjukkan bahwa solusi optimal berhasil ditemukan pada daerah visible. Next. Selanjutnya itu input data pada software Tora. Nah, model integer programming digunakan untuk menentukan jumlah optimal produk Nivedin, yaitu X1, Sagestam X2, dan Volafit X3, agar perusahaan memperoleh keuntungan maksimum. Fungsi tujuan memiliki koefisien keuntungan sebesar 200 untuk Nivedin, 2500 untuk Sagestam, dan 1900 untuk Volafit. Model memiliki dua kendala, yaitu kendala modal maksimum sebesar 111.310 dengan kebutuhan modal masing-masing produk sebesar 3.200 untuk Nivedin, 16.500 untuk Sagestam, dan 11.900 untuk Volafit. Nah, pada kendala kedua, yaitu kapasitas rak maksimum sebanyak 40 pieces dengan kebutuhan kapasitas rak sebesar 7 pieces untuk Nivedin, 5 pieces untuk Sagestam, dan 4 pieces untuk Volafit. Nah, seluruh variabel keputusan dibatasi bernilai bilangan bulat atau integer agar hasil optimasi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Next. Selanjutnya itu output data pada software Excel. Nah, didapatkan hasil nilai optimum sebesar 17.100. Variabel yang digunakan sebanyak 9 variabel, yaitu X3 adalah Volafit, serta sisanya 0 variabel untuk X1 adalah Nivedin dan X2 adalah Sagestam. Serta fungsi kendala atau batasan yang digunakan sebanyak dua batasan. Pada batasan pertama, yaitu kapasitas modal per produk terlihat untuk X1 sebesar 3.200, X2 sebesar 16.500, dan X3 sebesar 11.900 dengan maksimal kapasitas modal sebanyak 111.310. Lalu pada batasan kedua, kapasitas rak atau etalase per produk terlihat untuk nilai X1 sebesar 7 pieces, X2 sebesar 5 pieces, dan X3 sebesar 4 pieces dengan kapasitas maksimal sebanyak 40 pieces. Dari hasil yang didapat, maka UMKM K24 Rukut UPN hanya menjual Volafit, hingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan maksimal sebesar 17.100.000. Next. Dan output yang terakhir yaitu pada software Tora. Dengan metode branch and bound, diperoleh solusi optimal pada subproblem keempat dengan nilai keuntungan sebesar 17.100. Hasil optimasi menunjukkan bahwa perusahaan disarankan menjual Volafit sebanyak 9 pieces, sedangkan Nivedin dan Sagestam tidak dipilih. Pada metode user guide BNB, solusi optimal juga diperoleh pada subproblem N10 dengan hasil keputusan yang sama, sehingga Volafit menjadi produk yang paling optimal untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Jadi selanjutnya ada 4.2 yaitu pembahasan. Jadi penelitian ini membahas penerapan beberapa metode optimasi untuk mengambil keputusan pada UMKM K24 tersebut dengan produk buatan PT Santifarma. Metode dynamic programming untuk menentukan pembinaan produk yang memberikan keuntungan maksimum dengan keterbatasan kapasitas modal. Hasil optimasi menunjukkan bahwa produk yang dipilih adalah Sagestam, Volafit, dan Nivedin dengan total keuntungan besar 1.292.124. Pada metode Shortest Road, analisis jaringan dilakukan untuk menentukan jalur distribusi paling efisien dari kota Bandung menuju kota Surabaya. Hasil perhitungan menunjukkan rute optimal yaitu dari Bandung ke Cirebon, ke Semarang, Ngawi, lalu sampai di Surabaya dengan total jarak minimum sebesar 729 km, sehingga biaya distribusi diperkirakan lebih efisien. Untuk metode Economic Order Quantity atau EOQ, itu digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan produk yang paling ekonomis. Hasil perhitungan menunjukkan nilai EOQ Nivedin sebesar 540 biji, Sagestam sebanyak 540 biji, dan Volafit 444 biji, sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan. Selanjutnya metode Continuous Review akan untuk menentukan reorder point dan service stock. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini mampu mengendalikan persediaan dengan baik melalui penentuan titik pemesanan ulang dan persediaan pengaman agar risiko ganja. Selain itu, metode integrated programming untuk menentukan yang paling optimal berdasarkan keterbatasan modal dan kapasitas raya. Seperti masih menunjukkan bahwa Volafit menjadi produk yang paling optimal untuk dijual sebanyak 9 biji dengan keuntungan maksimum sebesar 7.100. Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan software PSB, Tora,
dan Microsoft Excel sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk kesimpulan sendiri, pertama, metode dynamic programming dan linear programming berhasil digunakan untuk optimasi produk dan sumber daya apotek K24 rumput UPN. Dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal berupa sistem, pola bit, dan IPD dengan keuntungan 1.290.124. Sedangkan linear programming menunjukkan pola bit sebanyak 9 biji sebagai produk paling optimal dan keuntungan 100. Poin yang kedua, yaitu metode EOKI dan continuous review mampu mengendalikan persediaan secara optimal. Hasil EOKI menunjukkan jumlah pemesanan ekonomis NPD yaitu sebanyak 520 biji, sistem 514 biji, dan pola bit 494 biji dengan total biayanya. Sementara itu, continuous review lebih efektif dalam menjaga ketersediaan stok melalui rolling point dan safety stock. Untuk poin yang ketiga, metode shortest route berhasil menentukan jalur distribusi paling efisien dari Bandung ke Cirebon, ke Semarang, Ngawi, dan sampai ke Surabaya dengan total jarak minimum 729 km. Rute tersebut terdiri dari Bandung, Cirebon 141 km, Cirebon, Semarang 128 km, Semarang, Ngawi 178 km, dan Ngawi, Surabaya 182 km, sehingga distribusi produk menjadi lebih efisien. Yang poin yang terakhir yaitu penggunaan PGSP, Tora, Microsoft Excel, dan PPM Windows membantu proses pengolahan data, optimasi, visualisasi, dan pengambilan keputusan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk materi 2 yaitu saran. Untuk poin pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan lebih banyak jenis produk obat dan variabel penelitian agar hasil optimasi yang diperoleh menjadi lebih kompleks dan mendekati kondisi nyata perusahaan. Karena penambahan data dalam hasil analisis diharapkan mampu memberikan keputusan yang lebih akurat dalam pengelolaan, persediaan, dan distribusi. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mengembangkan model pengendalian persediaan dengan mempertimbangkan dan atau multi supplier sehingga hasil penelitian tidak terbatas pada satu lokasi distribusi, tetapi juga dapat diterapkan pada sistem rantai pasok yang lebih luas dan lebih baik. Untuk poin yang ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan faktor ketidakpastian seperti perbedaan bangsa, kekelambatan pengiriman, soal fluktuasi, agar modeling digunakan lebih realistis dan sesuai dengan kondisi operasional perusahaan. Bagian berikutnya disarankan untuk melanjutkan metode yang seperti full programming, fungsi linear programming, atau lain sebagainya sehingga dapat diketahui bagaimana yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan pengendalian persediaan dan optimasi distribusi pada perusahaan. Sekian yang bisa kita sampaikan dari kelompok 105. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Agung Laksono dan partner saya Adi Garam dan mengucapkan terima kasih dan semoga sukses terus. Dadah.